Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita berbahagia karena Tuhan mengundang kita untuk mengikuti perjamuan di pertengahan tahun ini. Mari sebelum kita menerima undangan Tuhan mengikuti perjamuan kudusnya, kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Ibadah persiapan perjamuan kudus hari ini akan bersama kita mulai dengan menaikkan Kidung Jemaat 237 Roh Kudus tetap teguh. Ayat pembuka hari ini diambil dari Titus 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Titus 3 ayat 4 sampai ke-7 yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah firman pembuka kita pada ibadah ini. Biarlah kita menghayati kasih dan karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mencurahkan karya keselamatannya bagi kehidupan kita. Mari bersama kita naikkan kembali Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, sebelum kami bersama menyatakan kesanggupan kami untuk mengikuti perjamuan kudus dan menilik hati kami akan bersama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar sukacita dan perenungan kami.
Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan firman ini hanya di dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan dan memberlakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada peristiwa Pentakosta secara umum dipahami sebagai sebuah kisah yang khas yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Padahal selain Kisah Para Rasul, Injil Yohanes juga mengisahkan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid. Maka untuk membedakan dua kisah pencurahan Roh Kudus tersebut, beberapa penafsir menggunakan istilah Pentakosta Yohanes atau Johannine Pentecost. Bagaimana perbedaan dan keunikan dari penuturan kisah pencurahan Roh Kudus yang terdapat dalam Injil Yohanes? Apa yang kemudian menjadi hal yang khas dalam kisah pencurahan Roh Kudus tersebut ketika kita mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Marilah bersama kita menelusurinya. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada Injil Yohanes, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini dituliskan di dalam Yohanes 20 ayat 23. Kisah ini merupakan satu episode dari kisah penampakan Yesus yang bangkit di dalam Injil Yohanes, yaitu episode penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengikuti alur kisahnya, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa bagian akhir Injil Yohanes ini merupakan sebuah narasi penguatan sekaligus juga pengutusan kepada murid-muridnya. Narasi kisah penampakan Yesus dalam cerita Injil Yohanes memang memiliki kesamaan penuturan dengan Injil sinoptik lainnya, misalnya dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 39 dan ayat 47 sampai 49. Namun walaupun memiliki kesejajaran dalam pengisahan pada Injil Lukas, kedua Injil ini punya perbedaan yang mencolok. Perbedaan ini disebabkan antara lain karena tekanan pada kekasan teologi masing-masing dan konteks penulisan Injil tersebut. Berbeda dengan Injil Lukas, Injil Yohanes justru menekankan bagaimana Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang utuh antara relasi Trinitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dalam teks kita hari ini, setelah mengucapkan kata-kata pengutusan dalam Yohanes 20 ayat 21, Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Kata menghembusi secara simbolis merujuk pada proses penciptaan kembali atau pemberian hidup.
Melalui pengembusan yang dilakukan Yesus itu seolah-olah para murid diciptakan kembali dalam Roh Kudus. Episode ini merupakan klimaks dari cerita Injil Yohanes dan pemberitahuan tentang penciptaan kembali serta menjadi pusat dari restorasi kemanusiaan. Tema restorasi kemanusiaan inilah yang merupakan bagian dari misi Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan kini dilanjutkan oleh para murid. Restorasi kemanusiaan ini pula yang telah dialami oleh para murid sehingga kemudian Roh Kudus mendiaminya dan kemudian mereka hidup dalam pengutusannya. Semangat restorasi kemanusiaan inilah yang kemudian mewarnai seluruh karya pengutusan yang dikerjakan oleh para murid. Apa peran Roh Kudus? Roh Kudus ialah roh yang memimpin para murid dan mendorong restorasi kemanusiaan tersebut. Tindakan mengembusi para murid yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bangkit dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lalu perkataan ini disambung dengan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Pengembusan Roh Kudus kepada para murid ini juga memiliki keterkaitan dengan pengampunan dosa. Artinya ketika mereka menerima Roh Kudus, perutusan yang diberikan juga mencakup tindakan pengampunan dosa dalam proses pewartaan Injilnya. Untuk memahami perkataan ini, maka keseluruhan narasi Injil Yohanes membantu kita mendeskripsikan dosa seperti apa yang dimaksudkan. Kata dosa sejak prolog Yohanes telah muncul. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan puncak dari karya penghapusan dosa itu adalah pengorbanan Yesus yang disalib. Kemudian pada Yohanes 8 ayat 24, aku berkata kepada kamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kata dosa dalam Injil Yohanes senantiasa berhubungan dengan sifat tidak percaya. Oleh karena itu dosa di dalam Injil Yohanes adalah dosa karena tidak percaya. Agustinus Gianto, seorang penafsir Katolik, menegaskan bahwa dosa dalam Injil Yohanes terjadi karena penolakan terhadap Dia yang hadir di tengah-tengah manusia dan membawa kehadiran ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, relasi antara pengembusan Roh Kudus dan pengampunan dosa berarti para murid dapat menahan dan juga melepaskan dosa karena anugerah Roh Kudus yang telah hadir dalam diri mereka. Roh Kudus itu kemudian menguduskan para murid dan secara simbolis menjadikan mereka sebagai ciptaan baru serta memberikan kekuatan untuk bersaksi, bahkan mengampuni dosa. Roh Kudus memiliki peran yang luar biasa yang ditampilkan oleh Injil Yohanes, di mana ia bukan hanya menginsafkan dosa, tetapi memimpin para murid untuk hidup dalam kebenaran, bahkan mengajarkan dan mengingatkan para murid tentang semua yang telah dikatakan Yesus. Begitu besarnya peran Roh Kudus sebagaimana yang dituliskan dalam Yohanes 20 ini, maka kita kemudian dapat merefleksikan karya Roh Kudus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya ada dua hal yang menjadi peran sentral Roh Kudus yang dapat kita refleksikan berdasarkan teks kita hari ini. Yang pertama, Roh Kudus menolong orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Dalam kacamata Injil Yohanes, karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus semakin sempurna manakala pribadi Allah yang ketiga hadir untuk memperlengkapi umat. Umat percaya bukan hanya dilepaskan dari dosa pasca penyelamatan Kristus, tetapi juga mendapat pendampingan sehingga hidup dalam kebenaran. Oleh karenanya dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kita semua umat percaya yang telah dikaruniai Roh Kudus diajak untuk mendengarkan Roh Kudus. Sebagaimana para murid yang terus dipimpin dalam kebenaran, kita pun saat ini senantiasa dipimpin Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran.
Kalau ada hal-hal yang kemudian menggetarkan hati kita ketika kita melakukan sesuatu, maka mari kita periksa. Jangan-jangan itu cara Roh Kudus untuk menuntun kita tetap berada dalam kebenaran. Jangan diabaikan, tanggapilah dengan sukacita karya Roh Kudus dan ingatan tersebut. Yang kedua, Roh Kudus bagaimana para murid tadi memanggil untuk bukan hanya dipandang sebagai sebuah anugerah, tapi Roh Kudus memanggil kita juga membagikan kebenaran kepada dunia. Selain berfungsi untuk mendampingi umat sehingga tetap hidup dalam kebenaran, Roh Kudus juga memperlengkapi dalam tugas perutusan yang diemban. Menjadi saksi Kristus di dunia adalah panggilan yang baru setelah Roh Kudus tercurah bagi gereja. Misi umat percaya adalah memberi kesempatan bagi semua orang untuk mengenal Kristus. Maka dalam tugas yang berat tersebut, kita mohon bantuan Roh Kudus sehingga memampukan kita hidup dalam kebenaran dan juga membagikan kebenaran tersebut dengan cara-cara yang kreatif. Sehingga semakin banyak orang mengenal karya cinta, kasih, dan keselamatan yang telah dibawa oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengenapan kesatuan Allah Trinitas melalui kehadiran Roh Kudus merestorasi kehidupan manusia yang dulu berada dalam kubangan dosa, sekarang berada dalam tuntunan Roh Kudus. Hal inilah yang kita rayakan dalam hidup di masa kini. Perjamuan kudus memanggil kita kembali untuk menyadari keagungan karya tersebut dan merayakan kehidupan baru yang telah kita terima dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan juga mempersaksikan kemuliaan Allah melalui hidup yang kita jalani. Marilah kita terima perjamuan kudus sebagai bentuk penguatan agar kita terus berada dalam hidup yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita merespon karya Roh Kudus dalam hidup kita dengan menaikkan kembali Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Bapak, Ibu yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan kita, orang-orang percaya, kepada yang pertama,
penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita dan bertanya kepada hati kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Atas pertanyaan kesaksian iman yang demikian, bagaimana jawab dari Bapak Ibu semua? Marilah kita berdoa. Karya Roh Kudus telah mendampingi kehidupan para murid dan menolong para murid untuk mewartakan kebenaran. Karya Roh Kudus pula yang saat ini kami sadari telah juga turun dalam kehidupan kami. Oleh karenanya biarlah kami mensyukuri karya Roh Kudus tersebut dengan tetap mendengarkan arahannya untuk hidup dalam kebenaran dan mempersaksikan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Kami memohon sehingga hidup kami terus menjalani kehidupan yang baru di dalam kuasa Roh Kudus. Perjamuan kudus Tuhan yang kami terima biarlah menguatkan kami sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Allah. Kami berdoa agar kami siap menerima sakramen perjamuan kudus dan merayakannya dalam penuh syukur, sehingga kami benar-benar menghayati karya pendampingan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri, biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami keagungan misteri perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.